agresif. Ini. Kan kita sama Valve semalam Iya kan. benar-benar. Yang sebenarnya Artinya Mafia tolong. juga ngambil. Iya, agresifin. King Kongnya agresifin aja. Oke. Biar Setsujin lebih galak katanya untuk hari ini. Tapi kalau secara mungkin kemarin kita bahas terus ya Lim selalu bilang kasih aja assassin buat King Kong. Ya. Tapi Setsujin punya versatile full hero juga kan kayak Lucas. Iya. Mungkin kalau ngomongin soal fighter, ya kemarin Setsujin Lucasnya ya, spesialnya Lucasnya itu benar-benar bagus bisa dibilang. Tapi gue tetap kalau ngelihat dari Onyx ya, seandainya memang ada kasus terbaik untuk King Kong, ya tetap aja Assassin, mau lawan Lucas, mau lawan apapun, Assassin. Jangan lupa Lim, walaupun ada assassin dari King Kong sekalipun, Cascade punya kunci. Dimana dia pernah bawain Fredrin untuk Setsujin. Iya. Dan bukan untuk Hazel, jangan lupa. Seindah itu kalau kita ngomongin draft, terutama untuk jungler, yang kayak Setsujin. Mau dikasih fighter, tank, assassin, dia siap untuk semuanya. Yep. Even Granger jungler pernah dibawakan. Dan catatannya juga kemarin sempat kalah kalau Onyx PS dengan Fredrin. Iya dia sama KLTZ ya. Itu Yes, dia. yes. Apakah itu celahnya? Bisa Oh, jadi jadi. sebuah celah juga kalau mereka main assassin ditangkap, ditabrak dengan Fredrin. Bisa jadi juga ya, banyak lah. Banyak opsinya dari RRQ, banyak opsinya dari Onyx PH juga. Tapi yang pasti mereka berdua, menurutku udah nggak bisa lagi nih nyoba sesuatu yang baru. Waktu mereka nggak banyak dari yang kemarin. Jadi kayak, ya tampilkan aja yang terbaik versi mereka. Oke. Jadi sorak-sorai dari Sonic dan juga Kingdom sudah bergemuruh di tenis indoor Senayan ya. Ini rame banget tentunya dan kita buktikan kita bisa menjadi tuan rumah yang ramah. Betul. Karena kan kita harus menjamu nih ya lawan yang memang baru saja bertandang Iya. dari Filipina. Menjamu tamu, Iya, tapi kalau boleh pialanya tetap di sini aja. betul. Makanya jelas, kita jelas, menjamu aja. Iya. Kita kasih suguhan game seru aja. Tapi jangan bawa oleh-oleh ke sini. Nah, Oleh-oleh jajanan boleh lah, piala jangan. Boleh martabak kita beliin ya. Boleh, martabak. Tapi piala sini ya. Oke. Tapi without any further ado, draft Benentik sudah kita lihat. And again, RRQ mereka ada di blue side dan langsung menutup ke arah Fanny yang udah kita lihat juga dari segi hasil di game kemarin dan juga rapot di aset barusan. Fanny dari Setsujin itu menjadi satu titik lemah ternyata. Nah, ini yang dari kemarin kita tunggu-tunggu kan, first pick untuk RRQ. Seperti apa bandnya dan kita udah mulai lihat, bahkan kayak Loi pun yang menurut mereka mungkin nggak sampai seprioritas itu kalau di first pick kan. Tapi gue suka dari Onyx PH, dia respect ke Lucasnya juga, ngelihat Lucasnya Setsujin, menurut gue emang perlu sih. Kayaknya bukan cuma karena Lucasnya Setsujin deh. Kayak mungkin terlalu ngebuk banyak window juga kali ya. Kayak walaupun dengan Suyo perlawanannya nggak sepadan. Ya, Jadi kayaknya better ban aja. Karena jatuhnya sekalipun Onyx Filipina yang dapetin Lucasnya, tidak menutup kemungkinan nanti RRQ sih bisa ambil Valentina. Oke. Karena Lucas hero yang kompleks banget. Syaratnya banyak banget. tapi baik Kalea ini ya, yang kebuka Johan, Hilda, terus juga Ranger yang masih ada Suyo bahkan juga masih ada. Ini banyak kali perebutan untuk Onyx PS terutama ya. Iya, Hilda ya. Hilda ya. Ada Hilda. Tapi Kurt juga ya editnya harus di-respect banget. Ini kayak buang satu slot di second band fest tau. oh, tapi tenang loh, Iya. ada editnya Kurt, kita punya Poveusnya Dire. Oke, bisa. Kita punya Poveus. Diadu ya. Diadu, Kita punya pria misterius yang winter di awan. itu dia, Winter di langit. Oh, Granger Band. Granger Band, oke. Suyo. Suyo kah akan menjadi first pick atau mau memperkuat kembali dari setupnya dulu? Tapi Suyo sih harusnya. Suyo. Ya, tetap harus. besar kemungkinan Suyo. Lokasinya udah ditutup soalnya kan. Ini lumayan ngebuka potensi yang besar banget untuk mendapatkan objektif. Tapi Chushin, mereka lebih menuju kepada hero yang bisa pegangin yang bawa retry-nya. Oke, yes kalau Suyo diambil dengan Onyx PH. Ya. Seandainya Joy yang keluar. Hayabusa? Atau Hayabusa juga masih ada. Oke, mungkin jawabannya nanti ya Hayabusa buat Ryoshi. Ya. Bisa. Kayaknya Oke. mereka pernah bawain ini deh, kayak Badang, Chushin, dan juga Hayabusa. Itu objektif play-nya kuat banget. Dan even pemegang retry musuhnya Suyo ya, itu bakal keangkat terus sama Chushin. Iya sih. kita bahas soal Onyx PH ini, Bek. Yang ketika setup dia nggak nongol sama sekali King Kong ya. Datang, retry, hilang lagi. Gua rasa lumayan berat sebetulnya, tapi Moskov lumayan berat ya. Karena sudah, mungkin Udah yang ada dua lagi, perayonya iya. sudah di-ban ya. Dua perayo di-ban, muncullah yang ketiga di Moskow sekarang. Ya. Antisipasi Power Assassin juga mungkin yang Iya. bisa muncul. Karena kebetulan juggle-nya nggak bisa mainin lane jauh. Mungkin Moskov bisa jadi jawaban untuk Onyx Philippines. Ya. Kalau Hayabusa bisa sih mainin jauh.
Haya. Haya. Tapi Haya, Haya, iya. Haya kalau mau shadow kill, kena Spare of Mystery cancel loh tapi ya. Tapi balik lagi, Animasi. kalau mereka bawa Haya, berarti ada pertimbangan untuk Toy-nya mungkin bawainnya Bruno sama Iritel aja, jangan Oh. Cloud juga. Ternyata bukan Haya. Coy. Coy. Nyata. Dengan Joy adalah lowest win rate ya, atau bottom 5 ya. Iya, dan bahkan Joy di sini cancellation ini kan udah ada 2 nih kelihatan. Suyo cancellation, Blade Search yang di hold. Moskov masih dengan Spare of Mystery-nya. Ini kalau mau nambah satu lagi efek sisi. Kayaknya mungkin biar lebih gampang nge-follow Chushin kali Om. Karena kan kita sering lihat Chushinnya Rins itu ke depan kan mainnya kan. Dan mungkin Joy adalah salah satu hero yang paling catch up nih. Tapi Bisa mengejar ke belakang. ngelihat juga momentum atau timing untuk Sujin masuk ke dalam fight sih. Ya, Wow ya. cukup pede sih ngeliat dia pakai Joy juga ya. Mungkin kalau dibilang the best Joy, gue masih di Valvian kemarin. Tapi kalau misalkan Valid dibilang contender. dari Sun Sujin, gak bisa juga gue gak terima. Karena jelas dari main fighter, main tank, main assassin, semua bisa. Cuma masalahnya ini Moskov ini dia gak terlalu, gak mikirin siapa yang pakai Joy. Intinya Joy akan tetap susah masuk. Iya, dan bahkan masih tambah satu lagi Povius. Dinaik pick juga sih sekalian. Iya. Kemungkinan badak buat ini kan. Fokus, Ya fokus. badannya buat Ya, flex badak juga buat kan. Iron Flex. Flex. Buat Dairen mungkin ya. Ya, Darren bisa. Ya. Karena biarkanlah Idok menggunakan hero-hero momentumnya seperti Wah, aku suka banget sih kalau bawa Tigreal gitu ya. Kalau Bang Gabe sendiri lebih apa ya yang namanya eye-gasm ngelihat Tigrealnya Idok apa Franco? Tigreal sih. Saya Franco. Karena tarikannya, Tarik sih. tarik. Ya meskipun dia bukan skill shot ya, tapi Ah. trash talk itu pas tariknya udah trash talk. Kan, Franco-nya langsung trash talk pas tarik. Lebih ke skills Skill begitu dia narik, Iya. dia narik apapun juga trash talk gitu langsung. Oke, jadi Franco-nya. best trash talker ya, karena dia pun nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih sama kemarin setelah flop sih. sama Flap. Iya, Ya, sama Flap. dia nggak salah apa-apa dikasih loh. Iya, tiba-tiba Idok. Oke, iya, oke. Kayaknya dia gacha. Cuma pas Ya udah terima aja gitu. Iya, berarti kalau tag dia lagi jalan trash talk nih langsung. Wah, itu dia makanya. Tapi Onyx Piet berani ya, dia memang mengarahkan kalau ya udah nggak apa-apa dilepas aja dari romer-romernya. Karena XP-nya lebih bahaya nih, Glue dan juga Hilda. Bandnya mantep banget sih. Glue Hilda, Glue juga tapi win rate kecil ya. Karena Iya. memang jadi badan habis-habisan juga. Ya. Dan Hilda juga menurutku hanya untuk menutup screening aja. Tujuannya biar nanti farm dan ganking dari Onyx Philippines nggak mudah untuk dideteksi. Karena ya kita tahu lah bagaimana power dari Chushin dan Hilda ya. Dua-duanya connecting banget, ada slow effect juga Ya. yang akan sangat membantu untuk Chushin. Oke, dan last man. Cecil? Cecilian ya. Wow. Mid lane. Iya. Tapi serem nggak kalau tiba-tiba Onyx Piet ngebawain Veil? Wow. Will, Ketimbuk Bel. angin. Iya, Veil. Walaupun agak susah ketemu sama Joy-nya. Kalau Joy-nya iya, tapi yang lainnya bisa loh. Buat Veil. Iya. Dia bukan kayak kendalanya bukan di joy-nya ya, tapi kayak mungkin di bagaimana cara buat nge-stop juga dengan Windblow. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan seperti Varsha juga karena ya aku lihat kayaknya Super Prince lumayan gemar nih bawa Varsha juga. Basya ya, apalagi habis dapetin skin baru kemarin. Wah, Kasih iya. Neo, Fizz, N-E-O. Tapi ini untuk Chow. Lagi ya, lock. Single target lock. Dipegang dan kemungkinan besar ya Kirk yang bakal mainin. Nah itu dia. Bruno. Aku lebih setuju kayak gini karena biarin aja joy-nya farming sendirian. Tapi yang penting first man-nya Om, high loss. Halo. Ini penting banget karena untuk bisa membuka ruang ya agar badannya lebih mampu mengeluarkan skill shot yang lebih on point. Berarti ini harusnya di tangan Idok. Iya. No. Gue suka di XP. Di Di XP, XP, di XP. oke. Kayaknya kalau lihat line up kayak gini EXP Di sih. XP. XP, oke. Berarti kita akan lihat Idok dengan badan. Hidup pada. Kemungkinan. Masih kemungkinan. Tapi mid lane apa buat Super Friends sih, Lin? Tadi gue mau ngomong Yves, tapi kayaknya dia butuh follow up yang burst damage. Veil. Varsha. Partial will be good mungkin atau sebenarnya gue mau ngomong Valen tapi kayak kalau ngambil skill apa yang dia ambil? Valen. Crimson Bacon paling. Makasih lah. Terima kasih loh. Opsionalnya sangat Glorious terbatas Pathway ya. udah paling Glorious Pathway, penting. iya. Oh, Selena. Selena, ya, utility berarti. Selena, Hero power Super ya. Friends. Alright. Game yang pertama akan segera dimulai. Yang pastinya kita akan melihat bersama-sama di Land of Dawn. Bersama dengan dua caster yang fenomenal. Ranger Mas dan Pampulung. Let's rock the Land of Dawn. Alright, terima kasih banyak panelis. Ini dia, selamat datang di Grand Final. Snapdragon Pro Series Mobile Master dari Sindor Barat, tepuk tangannya. Yes, this is crowd from Jakarta. Mampukah RRQ berhasil menumbangkan perpasukan
Mika dari Sang Raja Langit dari Filipina, tapi prediksi Pak Pulung seperti apa? RRQ 42. RRQ 42, Iya. kalau saya RRQ 43. Dan kita bakal menyaksikan secara bersama-sama. Dan kita akan mengawal International Championship kita hari ini. Dan buat kalian semua jangan lupa datang ke tenis indoor Senayan. Yap. Belum telat, it's okay, no problem. Dan yang nggak bisa datang nggak masalah. Di rumah aja nonton era kami. Yap. RRQ 43, RRQ. RRQ 42. Still RRQ. Oke. RRQ untuk hari ini. Jadi buat teman-teman semua, hari ini kita tunjukkan bagaimana menjadi tuan rumah yang luar biasa. Yes, tuan rumah yang sudah dinanti-nantikan tentunya. Memang kita adalah salah satu tuan rumah yang sangat excited. Yap. RRQ 43, 43 sementara Pulung RRQ 42. 42. 42, 42, 42. 42. 42. Oke, 42 and 43. Tapi kalau ngomongin draft gimana Pak Pulung? Apa Yap. Pak Pulung udah ngelihat draft dari tim RRQ mampu menumbangkan dari Sang Raja Langit? Apapun itu yang memang sudah diberikan oleh jajaran coachnya, Oke? percaya. Semua percaya. Semua percaya. Tapi ingat, jangan lupakan. Tadi Kikong telah berbicara. Yap. Mereka selalu kuat dengan bersama. Tapi kalau individual itu bisa menjadi salah satu hal yang tidak disiapkan oleh tim RRQ. Dan itu menjadi celah untuk Onyx Philippines. Sedangkan Yap. Onyx Philippines, apakah mereka mampu dipaksa dengan tim fight yang solid? Karena jujur, kalau ngomongin tim fight yang solid, RRQ beberapa belakangan ini memenangkan match dengan 5-man team fight. Betul, cuman ada beberapa skill individual juga yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ yang kita tidak boleh melupakannya gitu loh. Rin sebagai mid lane yang kita tahu bagaimana positioning, Flicker buat maju. Flicker buat maju sebentar, Dairon juga mengerikan sekali. Oke, mari kita tunjukkan kepada dunia. Tenis indoor tepuk tangan yang kencang. Let's go to grand final. Snapdragon Pro Series Mobile Master. Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game. Mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari laning-laning yang mereka miliki. Sementara di bagian mid cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin indoor berada dengan Badang ya, dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena Kingkong kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, poking damage yang sangat mengerikan. Ini akan membuat Induk nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa mirroring sama Chow. Ya, cuman yang kita tahu adalah track record apabila Busco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus. Dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak. Dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap. Dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second, tapi waktunya itu akan dihadapi to the late game. One by one situation. Di arah soul lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia head to head dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane, dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Yep. Cuman sementara sekarang oke, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih, Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang dilakukan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribution dari seorang Kikong berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Philippines, player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, langsung hajar karena dia tahu dia punya punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh, SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yep. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main di Sama-sama akhir. trapping. Cuman ketahuan sih gitu. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja, Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Sedangkan dia. Badang harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. jarak yang tipis ya bisa kita Yep. bilang. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan duel dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipasang dengan ada Kikong bersama dengan Susujin. Dan Kikong masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun tidak ada The Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang Kikong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. Kikong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur.
Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum, ini berbahaya. Tapi Dua Stray kenapa nggak muncul di tangan dari seorang Brusco? Dengan close pass, dia menuju ke belakang. Malah coba dihajar Kirk. Belum ada cover, tapi Sosojin udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red menipu dari Sosojin. Sosojin berhasil mendapatkan 1 poin kill. Kirk jadi target utama. Setelah berikutnya, Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan keluar dari Onyx Philippines. Meanwhile, Kirk versus everybody bersama dengan King Kong berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Out of nowhere, kita melihat one by one situation. Kelra gagal melakukan solo pick off terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembali lintas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah mereka lawan. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, ngezoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim RRQ Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat, apakah Poveus ini dibuat untuk nge-buying time. Bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo kick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Yep. Karena ada statement dari King Kong yang bilang RRQ sangat kuat kan dengan tim fight lima. Tapi kali ini lihat memaksa menuju seorang King Kong. Kirk nge-buying time lagi menuju ke seorang Ido. Mencoba dengan Fish Crack, tapi lihat Brusco! Duel mereka dia gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Philippines. Karena retribution dari seorang Sosojin masih menyelamatkan serangan King Kong versus di depan sana. Sosojin bakal dapat cover. Super Prince bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk mencegah seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines disengage. One by one situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Sosojin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk para Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Prince-nya kembali lagi. Dengan Abyssal dan sekarang SOD-nya keluar. Oh, nggak bisa masuk Kelra. Dia nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Risa is coming. Toy, no way to run. Kirk versus everybody. Terlalu mengerikan, membuat Kirk di depan sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba untuk ngajak-ngajak dalam mid lane. Sosojin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Philippines. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya Kirk. Lagi dan lagi, oke. Mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco. Tapi Kirk, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk. Dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim RRQ. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, Apa? ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Hoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Hoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertamanya. Ya, bahkan Joey sendiri dengan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, gak bisa di depan gak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke, beda sama Joe yang dulu. Anti-sisi mungkin. Dia tuh karakter berbeda. Sekarang Itu Joey yang dulu, bro. ya itu yang dulu. Sekarang nggak bisa dia seperti ini. Wah, sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain-pemain dari Pipin. Ini kita lihat bagaimana setup yang begitu baik Divide, di Konsil. Konsil gaming dari Ido. Menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi feeling aku nggak boleh ke arah Kirk. Terlihat terdeteksi di mana Ido berada. Damage terlalu sakit. Bahkan Ido di sana. Ingat itu saja. Fokus ke arah King Kong. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Sosojin. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka masih menangkan Brusco. Tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Onyx Philippines. Apakah disambut begitu saja? Dan shutdown! Terjadi. Meanwhile, Kera berhasil menangkapkan Spear of Distraction-nya, tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan sebuah keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap RRQ Hoshi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi purple dikorbankan. Ya, selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif ya tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapet,
skill pasti keluar. Minimal flicker Purify itu udah kepake. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap, itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus maintain ke Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini ya. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Yap, itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti Ya. dia bisa memenangkan landing yang Sutsujin sekarang udah punya Holy Crystal. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Sutsujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah fully Trinity udah di way up Dragon mengejar seorang Sutsujin. Tambah following up damage. Spear of Destruction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Sutsujin. Tapi itu terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk kayaknya nggak wide untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di-cover sama Brusco. Yap, kembali meredah tempo permainan. Cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Oh, Onyx. Kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan si Mararki. Tapi Brusco on position. Mencoba menawarkan Grisha. Tidak ada Crimson Pegan. Idong dan Sutsujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile, Kelra di arah Tolman hampir mendapatkan best turret. Permasukan dari si Mararki. Mencoba memukul mundur para pasukan dari si Mani Filipina. Tapi Toy, one last hit-nya gagal mengejar sama Brusco. One by one situation. Toy versus Girl. Dan no way Purify Gaming save the day for this time. Ketumbang, tapi nampaknya Kiko harus menjadi korban kedua. Kelra versus everybody. No spear of distraction. Kelra. What? Lihat damage terlalu sakit. Kelra mencoba untuk recover. Kelra. Nowhere to run. Kelra ter-take down. Gak ada jalan untuk pulang. Sutsujin mencoba untuk memotong jalannya seorang Summer Prince. Tapi ternyata Sutsujin tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di arah top lane. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipina. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari arah Kiyoshi. Tapi apa yang terjadi satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil, tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan 2 player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Kuantiti dari arah Kiyoshi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Filipina untuk melakukan split push. Yap. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Filipina. Selama Onyx Filipina nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk nggak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit sih. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Filipina, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu play atau bahkan beberapa play dari Kiyoshi. Dan sekarang waktunya untuk Kiyoshi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selena-nya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Yap, cuman setidaknya dengan sekarang Kiyoshi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskow sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskow. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Kiyoshi. Yap, tapi sekarang setidaknya Toy sudah memiliki satu win of nether. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown. Tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidok gak boleh seorang diri di depan sana Hidok. Bakal coba di cover kah? Karena kalau Hidok itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidok harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Hidok terperangkap, power initiate RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord datang dari Onyx Filipina. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus nge-delay sedikit. Tapi sepertinya konsil jadi dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke arah Kirk, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Sutsujin. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus
lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa nge-red seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan tim Arak. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari RGOC. Cuman, Onyx Filipin gagal bisa melakukan ataupun mengambil quantity player yang ingin dikurangin lagi, Ji. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Filipin, dia masih punya Kelra. Selama Kelra nggak ter-take down, Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear minion di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang. Di arah top lane maka coba didorong para pasukan dari tim Onyx Filipin. Menuju ke arah seorang Curl. Target utama mereka. Damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra, too strong. And Lord-nya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, Spear of Distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Obasi ingin maju dan Jairan. But no way to win on Dragon from Brusco. Gagal mendapatkan itu. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan itu. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim RRQ nggak bisa untuk nggak bisa nahan tabrakan dari orang Filipina. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Jairan. Tidak bisa, Ji. Ya bagus. Itu ya, itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Sandar, tapi range ya. Jangan lupakan DPS dari seorang Brusco available, tapi ke depan sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Kating itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena Kating. Yep. Dan itu harus diredam oleh RRQ. Kita tahu dia sedang owning 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Filipin, sang raja langit dari Filipin. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek kejutnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Filipin mereka mungkin terdesak. Mereka bisa masuk dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam, ini satu-satunya momen dari Indok kayaknya bisa. Indok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kelra sekaligus di situ, coba. Dari tadi pressing shot-nya, Ji. Ya, Kayak habis semuanya. Itu yang udah gue bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sojin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Antivirus sampai digunakan. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul, tapi kali ini dengan adanya Lord pasukan dari tim Filipina, ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3.000, dalam kondisi yang seperti ini, mereka menang laning management. Tapi Glorious Pathway telah dibuka, menuju ke arah King Kong beradab. King Kong kelihatan mundur ke arah belakang, tampaknya retribution di tangan Sojin. Disengges harus dilakukan, karena kalau tidak, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spear of Distraction, hampir saja mendengar seorang Toy. Kelra, no way! Kelra battled everybody, gagal untuk dapatkan NK. RRQ masih bisa selamat, tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Filipin sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. RRQ harus dengan tenang melakukan sedikit defensif, tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Filipin gak bisa dibendung. Damage terlalu besar, Lord akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Filipin mereka memilih untuk endgame kah? Mereka gak bisa karena ada Susujin dengan retribution-nya. Itu dia. Retribution Susujin safety for Masih ada waktu, Ji. Masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Terdengar pertempuran. Berhasil mendapatkan Riz. Kelra versus everybody. One by one situation. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Filipin berhasil mendapatkan Susujin. Dibalikan kembali keadaannya. One just hit. Immortality yang right at the moment. Gak bisa mendapatkan Susujin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. Layer serangan masih dihasilkan oleh Sky King from Philippines. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan RQC. Menyisakan 3 player saja. Towido kena maka lihat. 2 poin kill akan menjadi pilihan utama. Free hit dari Kelra mendapatkan seorang Jairan dan Toy. One last man standing. Looking for wiper. Ini bencana. Onyx Filipin. What the epic comeback from Sky King. What the epic comeback from Sky King from Filipina.
semangat yang tiada henti dihasilkan oleh Odik pilih